Kenaikan tarif ojol belum sampai di titik final. Kementerian Perhubungan masih mengkaji kenaikan tarif serta pengurangan potongan aplikator. Apakah jika nantinya kenaikan tarif disahkan menjadi solusi akar masalah yang selama ini mitra pengemudi keluhkan? Kami bahas bersama Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam Pak Timbul. Selamat malam Mbak. Baik, Tiffany. Pak Timbul, ini belum final, belum ketok palu. Pemerintah sampai dengan saat ini masih dalam tahap pengkajian kenaikan tarif. Tapi Pak Timbul, apakah Anda melihat bagaimana kemudian kalau nantinya tarif ini betul akan disahkan, apa yang kemudian perlu disoroti atau dicermati Pak Timbul? Ya, jadi memang tentunya proses pembuatan regulasi itu kan mengacu pada Undang-Undang 13 2022 pasal 96 kan harus melibatkan masyarakat ya. Nah, memang tentunya kita menyambut baik kalau ada ketentuan yang mau dibuat itu harus melibatkan ya, khususnya untuk pekerja ojek online. Nah, kalaupun nanti terjadi kenaikan ya, menurut saya itu harus dipertimbangkan masak-masak karena kenaikan tarif ojol ini kan juga di tengah suasana saat ini adanya penurunan daya beli masyarakat ya, kemudian juga PHK dan sebagainya. Saya khawatir memang justru kenaikan ini menjadi kontraproduktif yang bisa menurunkan order. Tingkat permintaan akan berkurang sehingga justru mereka tidak mendapatkan seperti sekarang seperti itu ya. Kedua, kalaupun nanti ditingkatkan dan sebagainya akan semakin banyak pemain-pemain pekerja ojol yang akan masuk dan akhirnya menjadi kontraproduktif lagi. Nah, jadi kembali memang kita harus mesejahterakan lah pekerja online ini ya, karena pasal 1 angka 31 Undang-Undang 13 kan pekerja di luar hubungan kerja, pekerja kemitraan berbasis digital ini kan juga bagian dari subjek yang harus disejahterakan. Nah, tentunya ini yang harus kita kaji lebih dalam, apa yang harus dilakukan untuk mensejahterakan. Nah, salah satu yang selama ini dituntut menurut saya itu hal yang perlu diprioritaskan untuk diselesaikan ya, misalnya pembagian 90 dan 10. Karena selama ini pemerintah itu tidak tegas, tidak jelas sehingga membiarkan pembagian itu diatur oleh aplikator yang akhirnya menurunkan kesejahteraan pekerja. Nah, pemerintah sebagai regulator punya kewenangan dan mempunyai ketegasan harusnya untuk mengatur seperti itu. Lalu ya di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2021 kan dengan sangat jelas pasal 31 mewajibkan pekerja-pekerja driver ojol kita ini ikut jaminan sosial ketenagakerjaan, program JKK dan JKM. Pasal 34-nya juga dengan sangat tegas mengatakan aplikator harus memastikan kepesertaan tersebut terdaftar ya. Nah, ini juga kan bagian dari kesejahteraan yang harus diberikan kepada pekerja ojol yang sudah ada regulasinya, tapi pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan itu juga sangat lemah untuk menegakkan regulasinya sendiri. Nah, jadi ini kan proses yang memang ada yang sudah diatur tapi tidak dijalankan sehingga kita berdiskusi tentang kesejahteraan padahal di depan mata sudah ada, tinggal nunggu ketegasan pemerintah. Nah, pemerintah juga harus melihat bahwa sistem kerja melalui kemitraan ini kan perdebatannya selama ini karyawan tetap atau tidak dan sebagainya, merujuk kepada Spanyol dan Inggris gitu ya. Nah, tapi kan kembali terlepas dari perdebatan itu sebenarnya kan tanggung jawab bagaimana ikut mensejahterakan mereka. Nah, tentunya ini juga harus kita dorong ada peran APBN untuk mendukung kesejahteraan pekerja ojol. Saya mengusulkan waktu itu ketika saat ini ada bantuan subsidi upah 600.000 untuk 2 bulan 300, 600 itu juga harusnya pekerja ojol online kita ini dapat 600 itu. Datanya dari mana? Dari aplikator. Nah, jadi tentunya kita bisa banyak melakukan sesuatu untuk kesejahteraan mereka tanpa harus menaikkan tarif ojol. Karena tarif ojol itu tadi pengaruhnya pada permintaan, order barang-barang yang nanti juga mau dipesan itu juga nanti udah nanti aja deh, nggak jadi dan sebagainya. Justru kami khawatir malah kontraproduktif menurunkan permintaan. Kalau permintaan turun kan artinya mereka juga tidak dapat seperti misalnya sekarang yang ini ya, yang mereka dapatkan hari ini gitu misalnya. Artinya ini kontraproduktif kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan dari mitra pengemudi
ojol karena itu tidak menjadi rekomendasi untuk permasalahan kesejahteraan yang selama ini dikeluhkan ya. Pak Timbul, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan potongan. Mengapa kemudian potongan yang tadi Anda hitung-hitung, Anda anggap ideal seharusnya bisa dijalankan atau bisa diintervensi oleh pemerintah terhadap aplikator tidak atau belum terpenuhi sampai dengan sekarang? Mengapa begitu alot? Ya, jadi kalau saya sih menilai ketidaktegasan pemerintah sebenarnya kan sudah dikeluhkan oleh pekerja ojol ya, 82, tapi masih banyak juga yang di atas 20 sehingga ini dibiarkan kepada mekanisme pasar yang tergantung aplikatornya. Nah, ini kan kita melihat ada relasi yang tidak equal antara driver dengan aplikator. Coba perhatikan perjanjian kemitraan itu yang membuat siapa? Aplikator. Kalau mau tanda tangan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kan artinya si pekerja ini menjadi sub daripada aplikator sehingga peran negara itu, peran pemerintah harus muncul untuk memastikan bahwa namanya mitra itu harus equal, ya, yang memang juga harus memberikan kepastian kepada pekerja itu sendiri. Nah, memang 80-20 kan banyak dilanggar, tetapi kita lihat juga bahwa 90-10 itu juga sebenarnya 10 itu sudah sangat mendukung profit yang diperoleh oleh aplikator. Dan mereka kan hanya menyediakan sistem dan memaintain dan sebagainya. Tetapi bagaimana ini bisa juga mendukung aplikator yang dapat 90 gitu. Nah, jadi permintaan ini kan sudah lama dan kemudian DPR juga sudah menyuarakan dan sebagainya. Nah, ini yang saya menilai bahwa kalau dibilang nanti akan merugikan aplikator, saya yakin enggak. 10% itu tetap juga akan mendukung profit daripada aplikator. Jangan dinarasikan bahwa ini nanti akan mengganggu, akan menurunkan tingkat kualitas dan sebagainya. Menurut saya enggak. Bahwa teknologi memang awalnya tapi banyak biaya, tapi setelah itu kan memaintain itu kan relatif sudah tinggal maintenance aja ya. Nah, jadi kembali perdebatannya harus ada kepastian dari pemerintah sebenarnya. Kalau selama ini terjadi pelanggaran 80-20 yang lebih dari itu, sebenarnya kan ini gara-gara pemerintah tidak tegas. Nah, jadi pemerintah hadir itu bukan untuk membiarkan terjadinya pelanggaran, justru harus mengawal regulasinya supaya ketentuan yang ada di hukum positif itu dijalankan. Nah, ini kan tujuan hukum itu kan harus ada memberikan kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan. Itu kata Gustav Redbach, dan memang tugas pemerintah yang memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan dan memberikan pemanfaatan. Kepada pemerintah harus tegas dengan regulasi ini ya, Pak Timbul ya. Terakhir Pak Timbul, karena waktunya sangat terbatas, kita tahu bahwa skema kenaikan tarif ini sudah beberapa kali kan terjadi kan. Nah, apa yang kemudian Anda cermati sehingga ini bisa sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan harapan para mitra pengemudi di luar sana, semua jadi win-win solution, begitu juga dari pihak pemerintah? Ya, jadi memang kembali ya, membuat sebuah regulasi itu harus melibatkan stakeholder, khususnya para mitra pekerja-pekerja ojek online ini. Dan ini yang memang, dan masyarakat tentunya juga ya, sebagai konsumen, bahwa kenaikan itu apakah punya dampak kepada penurunan permintaan dan sebagainya, daya beli masyarakat kita yang sedang menurun dan sebagainya, ini juga kan harus dikaji. Jadi saya sih berharap bahwa ketentuan-ketentuan ini harus juga diajak bicara pekerjanya, konsumennya, ya, kemudian juga aplikatornya. Betul bahwa kita harus duduk bersama. Tidak boleh pemerintah, yang saya perhatikan kemarin waktu di DPR kan cuma Kementerian Perhubungan dan aplikator. Kami sudah bicara sama aplikator bahwa ini itu baru ngomong sama aplikator. Nah, harus bicara juga dengan pengendara dan jangan lupa kepada konsumen bahwa kaji-mengkaji ini juga harus lebih helikopter view supaya lebih memastikan semuanya menerima win gitu. Jangan satu win dan sebagainya. Kita berharap ada keterlibatan, meaningful participation yang sering dikatakan MK lah, kira-kira begitu ya. Mumpung belum diketok, mumpung belum final, masih dalam tahap kajian, kita akan lihat bagaimana kemudian penggodokan
rencana atau skema kenaikan tarif ini sehingga tidak merugikan ya, mensejahterakan itu tadi purpose-nya atau tujuannya. Terima kasih Pak Timus Tujuan. Siregar sudah bergabung Sama-sama, bersama terima kami kasih. malam hari ini. Terima kasih Mbak Tiffany.